Terima kasih kesempatan yang diberikan bagi saya. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Bupati sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka, Bapak Camat, para kepala dinas dari kabupaten, Bapak Camat, kemudian Ibu Camat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang mempunyai peran penting untuk menggerakkan PKK desa, dan tokoh masyarakat, anak-anak saya semua yang dari SD, SMP yang hadir di sini. Saya mau cerita sedikit kenapa sampai terjadi penelitian ini. Jadi kenapa saya tertarik dengan kelor? Ini bukan karena salah satu saya juga tadinya tahu kelor, tapi tidak tahu kelor itu sesuatu yang luar biasa. Ya, ini kelor ini superfood. Jadi salah satu program pemerintah, program Bapak Gubernur adalah pengembangan kelor di NTT. Jadi pada saat pandemi, saya ceritakan sedikit. Pada saat pandemi COVID-19 yang awal-awal yang sangat mengkhawatirkan itu saya ada membeli produk teh kelor di salah satu UKM di Kupang. Saya beli banyak sekali dan saya bagi teman-teman di Jakarta untuk mereka menaikkan imunitas tubuh. Nah, ternyata ada testimoni dari teman bahwa suaminya itu memang sakit, ada stroke ringan, kemudian ada sakit gula, sampai ada luka di kaki yang luka basah tidak pernah kering, kemudian ada kolesterol juga, tensi sedikit tinggi. Setelah dia minum teh kelor 1 bulan itu, dia 1 hari dia minum 3 kali, dan dia sangat sayang ini barang, jadi kalau belum sampai bening dia tidak buang. Jadi setiap kali minum 1 saset itu, dia kalau masih itu dia tambahin lagi air, dia minum. 1 hari dia minum sampai 3 kali, 3-4 kali. Setelah 1 bulan, luka yang di kaki itu menjadi kering. Nah, istrinya telepon saya, bilang, terima kasih, saya sudah tidak capek lagi urus ini luka yang busuk karena gula. Artinya apa? Artinya gulanya turun kan? Sehingga lukanya ini, dan dia sudah tidak lagi mengkonsumsi obat menurunkan gula yang dari kimia itu. Nah, kemudian saya dengan Tante Carmen, saya bercerita. Saya bilang ini sesuatu yang bagus. Akhirnya saya pergi belajar. Saya bawa anak-anak saya, bawa anak-anak yang di rumah. Kita pergi belajar. Kebetulan ada buka kursus tentang kelor, apa itu kelor, manfaat kelor untuk kesehatan dan untuk peningkatan secara ekonomi juga bagus dengan menanam kelor. Kita belajar, setelah belajar, terus saya tanam, saya produksi, terus saya minta Tante Carmen untuk meneliti kelor ini, dan saya bawa serbuk, dibawa ke Jakarta, diperiksa di laboratorium kerjasama dengan LPPM UKI, periksa di laboratorium IPB, dan hasilnya ternyata luar biasa. Ya. Jadi dia punya kandungan zat besinya sangat tinggi, bagus untuk bisa menaikkan HB tadi, hemoglobin, yang tadi sudah dikatakan oleh Tante Carmen pentingnya hemoglobin itu untuk apa. Kemudian antioksidannya sangat tinggi, jadi dia bisa mencegah kanker. Ya, ibu-ibu muda ya, sekarang banyak orang kanker payudara, kanker serviks, kanker prostat. Konsumsilah teh kelor, sangat bagus. Jadi kita setiap hari minum teh kan di rumah, gantilah tehnya dengan teh kelor. Ya, jadi Bapak Desa kalau bisa bumdesnya bikin produk teh apa ya, ini sesuatu yang sangat bagus ya. Tuhan sudah kasih kita alam yang bagus sekali untuk tumbuhnya kelor ya. Bisa juga dijadikan sayur di rumah ya. Jadi sama cerita sedikit, kalau nanti di halaman rumah kalau bisa ada 5-10 pohon kelor di pagar rumahnya. Untuk apa? Untuk dijadikan sayur ya. Cara mengolahnya seperti apa? Untuk sayur itu mengolahnya, jadi setelah daun itu dipetik, tidak boleh disimpan lebih dari 4 jam. Menurut orang pertanian, kalau disimpan lebih dari 4 jam, dia nutrisinya berkurang. Kemudian yang dimasak hanya daunnya saja. Batang tidak boleh ikut, karena batang mempunyai sifat menetralisir nutrisi yang ada di daun. Ya. Cara masaknya, setelah air mendidih, matikan kompor, masukkan daun itu, diaduk-aduk sebentar, siap makan. Ya. Dan sayur bening kelor itu enak sekali, segar dan sangat menyehatkan.
Anak-anak kalau makan bubur pagi dikasih daun kelor. Atau yang mau praktis, kalau sudah ada UKM yang memproduksi serbuk atau apa, bisa beli serbuknya itu dicampur di bubur untuk siap makan. Pada saat mau makan baru dicampur serbuk kelornya. Ya, jadi itu saya mau katakan bahwa kelor ini mempunyai dampak untuk kesehatan sangat bagus dan bisa meningkatkan kita punya perekonomian masyarakat juga sangat bagus. Kita punya pohon kelor 1000 pohon kelor. Ini menurut orang yang sudah menjalani ini ya, dia bilang kita punya 1000 pohon kelor, kita bisa menghasilkan 3 juta tanpa meninggalkan pekerjaan pokok. Ya, jadi apalagi kalau ini hasil penelitian ini, makanya saya harapkan ibu-ibu ya, tolong obatnya ini kapsul yang dikasih tolong diminum. Ini akan membuktikan bahwa kelor ini benar-benar bisa meningkatkan hemoglobin. Karena saya sudah keliling-keliling desa ya, itu kan anak remaja putri di sekolah dikasih tablet FE, kemudian ibu hamil dikasih tablet FE, tapi kenapa masih terjadi HB yang rendah? Ya, jadi kita bikin perbandingan di sini ya, kita perbandingkan tablet FE dan kapsul kelor, mana yang lebih ini, dan maksudnya dampak ke masyarakat itu secara ekonominya ada dan untuk kesehatannya juga ada. Itu yang kita harapkan itu. Jadi ada pertumbuhan ekonomi di masyarakat dengan kelor. Kelor ini sesuatu yang luar biasa. Tentu kami sebagai punya tugas untuk bagaimana mempromosikan kelor kemana-mana supaya ini mengalir dari masyarakat mengalir keluar. Ya, jadi ini ada perputaran di situ. Ya, jadi itulah yang kami harapkan dari ini. Saya tadi sengaja menyamper anak-anak yang menyambut kami tadi. Saya lihat anaknya kecil, pendek, sudah 11 tahun tapi kelas 4, dan ada yang tadi umur 8 tahun, kelas 2 SD dia tidak tahu umurnya berapa. Ada yang kelas 2 dia tidak tahu usianya berapa. Ini ingat mama-mama, bapak-bapak di rumah ya, komunikasi dengan anak ya. Kenapa sampai dia nggak tahu dia punya usianya berapa? Dan ingat, makan satu hari harus 3 kali. Makan tidak mesti nasi. Saya lihat sini pisang banyak, pisangnya bagus-bagus, pisang luan itu luar biasa. Ubi banyak, ya. Kalau tidak punya beras, bukan berarti kita tidak makan. Kalau punya beras hanya sedikit, diatur. Satu hari makan nasi 1 kali, 1 kali makan ubi dengan pisang, dengan ikan atau apa, 1 kali makan pisang, itu sudah makan. Ya, itu sudah makan 3 kali, harus makan 3 kali sehingga pertumbuhan anak ini bagus, ya. Dan ibu-ibu hamil makan ya, pisang, pepaya, apa yang ada di sekitar kita makan, ya, makan yang banyak supaya pertumbuhan bayinya itu bagus, ya. Dan ibu kalau hamil jangan lupa, kalau sudah merasa saya ini udah terlambat haid, segera ke puskesmas. Kalau puskesmas yang jauh, segera ke bidan, ya, supaya diperiksa, ya. Di situ bisa dikasih vitamin atau apapun begitu, sehingga pertumbuhan bayinya itu, ya, stunting itu kan dari sejak dalam perut, bukan saat lahirnya terjadi, tapi sejak dari dalam perut, ya, supaya janin ini tumbuhnya bagus, nanti setelah lahir dia menjadi anak yang sehat, ya. Jadi itu sekali lagi saya tekankan, kami tidak punya maksud apa-apa, tujuan kami hanya supaya masyarakat sehat, stunting yang tinggi ini bisa berkurang, dan bisa bersih dari bumi NTT ini, dan kehidupan perekonomian masyarakat juga bisa lebih baik. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nyonya Maria Francisca Naesoi. Bapak dan Ibu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama testimoni dari pengguna suplemen kapsul daun kelor. Oleh karena itu kami akan persilakan kelompok pertama Nona Adinda dan teman-teman. Kelompok 2 Ibu Adriani, kelompok 3 Ibu Ice, dan kelompok 4 Nona Marlince. Kami persilakan ambil posisi di sini memang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan 2 hal. Yang pertama, sebelum menerima obat tablet tambah darah. Yang kedua, sesudah menerima obat tablet tambah darah. Sebelum menerima
obat tablet tambah darah, badan saya terasa kurang fit. Dan setelah menerima obat tablet tambah darah, badan saya terasa sehat dan segar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Adrian Helvina Raul. Saya mau membagi sedikit tentang ini manfaat kapsul kelor. Manfaat kapsul kelor ini, sebelum saya minum kelor, saya kurang nafsu makan. Tapi setelah minum kelor, nafsu makan semakin bertambah, berat badan juga meningkat. Setelah minum, maunya langsung tidur. Kalau tidak tidur, itu duduk habis hanya ngantuk terus. Terus ada satu lagi, saya juga penderita penyakit myom. Tapi setelah saya minum kapsul kelor, nyeri pada perut saya sudah berkurang. Bagian kanan. Ya. Ya. Sekarang kurang. Terima kasih, Anies. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan sebelum saya minum obat tablet tambah darah dan kapsul. Baik, sebelum saya minum obat tablet tambah darah dan kapsul, saya sering mengalami mengantuk dalam kelas saat pelajaran dan sering tidur-tiduran. Baik, setelah saya minum obat tambah darah dan kapsul, saya merasa lebih segar dan konsentrasi saat belajar dalam kelas. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Nama saya Maria Kristiani Gunung Serang. Saya mau memberikan sedikit tentang saya minum obat. Pertama, kapsul dengan tablet tambah darah. Sebelum saya minum, saya lemas, pusing, terus hidnya sakit, nyeri. Setelah saya minum, tidak terasa, haid tiba-tiba sudah datang. Terus tidak pusing lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para testimoni. Bapak dan Ibu undangan yang kami hormati, selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka untuk melanjutkan kegiatan evaluasi dan monitoring. Kepada Master Domet, disilakan.